Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roro Deviana Ayu Nur Malasari, NPM 21040114051, kelas PKNH, dosen pengampu Bapak Ludovicus Peman Swadu. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas PKN dengan tugas mereview kembali materi ke-14, yaitu ketahanan nasional, dengan materi pembahasan konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, dan juga sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Teori nasional power dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Hans G. dalam bukunya Politics Among Nations menjelaskan apa yang disebutnya the element of national power, yang berarti bahwa suatu negara harus dipenuhi untuk memiliki kekuatan nasional. Secara konseptual, penerapan teori ini di masing-masing negara berbeda karena berkaitan dengan dinamika lingkungan strategis, keadaan budaya, dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan di setiap negara juga berbeda. Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar tahan, yang tahan terhadap penderitaan, tabah, kuat, dan mampu mengendalikan diri, gigih, dan tidak menyerah. Tangguh berarti mampu, tangguh dan kuat terhadap semua bentuk tantangan dan ancaman untuk bertahan hidup. 2. Bela negara. Bela negara adalah kehendak Undang-Undang Dasar 1945, dan bela negara adalah hak dan kewajiban semua orang Indonesia. Ini tidak berlebihan, karena semua warga negara Indonesia harus membela negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional menyatakan bahwa upaya untuk mempertahankan negara sedang dilakukan, dan perilaku warga didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cinta mereka kepada NKRI. Fenomena munculnya istilah bela negara sekarang memberi kita inspirasi bahwa istilah pertahanan negara adalah konsep yang sangat mendasar bagi setiap warga negara. Kata bela negara berarti netral dan menciptakan rasa kebangsaan bagi semua orang yang tinggal di Indonesia. Adalah hak dan kewajiban semua orang Indonesia untuk mengutip pentingnya membela negara. Itu berarti kita memiliki hak untuk selalu membela negara, dan setiap warga negara ditantang. Istilah mandatori berarti bahwa ia harus berpartisipasi dalam pembelaan negara. Sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Secara historis, ide ketahanan nasional dimulai pada awal 1960-an dengan kalangan militer Angkatan Darat SSKAD, sekarang disebut SESKOAD. Pada saat itu, pengaruh komunisme menyebar dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menyebar ke wilayah Indochina, sehingga wilayah Indonesia berturut-turut menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Pada 1960-an, ada gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965 yang akhirnya diatasi. Kisah keberhasilan bangsa Indonesia dalam memerangi ancaman komunis telah mendorong pejabat negara, terutama pejabat militer, untuk datang dengan konsep yang dapat menjawab pertanyaan mengapa bangsa Indonesia selamat dari invasi ideologi komunis meskipun banyak negara lain jatuh? Jawabannya adalah bahwa bangsa Indonesia memiliki ketahanan nasional, khususnya di bidang ideologi. Belajar dari pengalaman ini,
mulai berpikir tentang perlunya ketahanan sebagai bangsa. Perkembangan pemikiran pertama di atas menjadi lebih kuat setelah gerakan 30 SPKI pada tahun 1968. Pemikiran dalam lingkungan SSKAD dilanjutkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional dengan munculnya istilah kekuatan nasional. Pemikiran Lembaga Pertahanan Nasional pada tahun 1968 kemudian membuat kemajuan konseptual dalam pencarian unsur-unsur cara hidup nasional dalam bentuk ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Istilah pertahanan nasional lahir pada tahun 1969. Ini pada dasarnya adalah keuletan dan kegigihan suatu bangsa untuk menahan semua ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini diperluas pada tahun 1972 untuk memasukkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Konsep ketahanan nasional akhirnya diperbarui pada tahun 1972. Pada tahun 1973, konsep ketahanan nasional secara resmi dimasukkan ke dalam GBHN.